Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah, alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah Anda semua Buletin Dakwah Kafah. Kali ini edisi nomor 324, 9 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah, 22 Desember 2023 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema meneguhkan iman dan identitas Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Toleransi. Kata ini sering disampaikan, khususnya kepada umat Islam, apalagi menjelang perayaan Natal. Seolah bagaimana sikap kita terhadap perayaan Natal, misalnya, menjadi tolok ukur seberapa jauh umat Islam bersikap toleran. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah, hakikat toleransi. Merujuk pada Kamus Al-Munawwir, halaman 702, toleransi atau tasamuh diartikan sebagai sikap membiarkan, menghargai, lapang dada. Islam memberikan ketentuan yang sangat jelas tentang bagaimana toleransi terhadap orang kafir harus dilakukan. Pertama, toleransi dengan orang kafir tidak boleh mengurangi keyakinan Islam sebagai satu-satunya agama yang benar. Yang lain salah. Dan satu-satunya jalan keselamatan di akhirat. Yang lain tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sungguh agama yang diakui oleh Allah hanyalah Islam. Quran Surat Al-Imran ayat 19. Kedua, toleransi tidak boleh mengurangi keyakinan bahwa penerapan syariah secara kafah akan memberikan rahmat bagi seluruh umat manusia, muslim dan non-muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Ketiga, toleransi tidak boleh mengurangi semangat dakwah mengajak non-muslim masuk Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia menuju jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang jauh lebih baik. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Keempat, toleransi dilakukan dengan tidak memaksa non-muslim untuk meyakini Islam. Mereka cukup didakwahi atau diajak masuk Islam. Jika menolak, mereka dibiarkan memeluk agama yang mereka yakini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy." Tidak ada paksaan untuk meyakini agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Kelima, Islam membolehkan bermuamalah dengan non-muslim, seperti jual beli, sewa menyewa, ajar mengajar dalam saintek, dan lain-lain. Islam pun memerintahkan agar berbuat baik dan berlaku adil terhadap mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama, dan tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Namun demikian, toleransi bukan partisipasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegas menolak melakukan toleransi dalam bentuk terlibat, apalagi mengamalkan ajaran agama lain. Ketika masih di Mekah, ada beberapa tokoh kafir Quraisy menemui beliau. Mereka adalah Walid bin Mughirah, As bin Wail, Aswad ibnu Al-Muttalib, dan Umayyah bin Khalaf. Mereka menawarkan toleransi. "Muhammad, bagaimana jika kami beribadah kepada Tuhanmu dan kalian, kaum muslim, juga beribadah kepada Tuhan kami? Kita bertoleransi dalam segala permasalahan agama kita. Jika ada sebagian ajaran agamamu yang lebih baik menurut kami dari tuntunan agama kami, maka kami akan mengamalkan hal itu. Sebaliknya, jika ada sebagian ajaran kami yang lebih baik dari tuntunan agamamu, engkau juga harus amalkan." Kemudian turunlah Quran Surat Al-Kafirun yang menolak keras toleransi semacam ini. Demikian sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya Al-Jami' lil Ahkamil Quran. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah, haram perayaan Natal bersama. Lalu bagaimana kita harus menyikapi klaim kaum Nasrani bahwa Al-Masih anak Tuhan? Sebagaimana disebut dalam Quran Surat At-Taubah ayat 30. Klaim itu terus berlanjut hingga sekarang, seperti terlihat pada pesan Natal bersama PGI dan KWI tahun 2019. Dengan penuh sukacita, kita merayakan pesta kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus, Raja Damai yang datang untuk merubuhkan tembok pemisah.
yakni perseteruan. Efesus 2 ayat 14, yang memecah belah umat manusia. Demikian juga di dalam pesan Natal bersama PGI dan KWI tahun 2020 dinyatakan, Natal adalah berita sukacita dan pewartaan cinta karena Juru Selamat, Sang Raja Damai. Allah beserta kita lahir di dunia. Jadi, makna perayaan Natal adalah perayaan atas kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dunia. Tidak ada makna lain dari perayaan Natal selain ini. Lalu pantaskah kita ikut senang dan bergembira atas kelahiran Tuhan Yesus dengan ikut perayaan Natal bersama? Apalagi kelahiran Nabi Isa alaihissalam sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri sama seperti penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Sungguh penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Quran Surat Ali Imran ayat 59. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, menciptakan manusia tanpa ayah ibu saja, seperti Nabi Adam alaihissalam, itu sangat mudah. Apalagi sekadar menciptakan manusia dari seorang ibu tanpa ayah, seperti Nabi Isa alaihissalam. Karena itu, tudingan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala punya anak adalah sebuah kemungkaran besar. Sebegitu mungkarnya sampai digambarkan dalam Quran Surat Maryam ayat 88 sampai 92. Langit pecah, bumi terbelah dan gunung runtuh. Karena itu pula, wajar jika Allah Subhanahu wa taala tegas menyebut kafir siapa saja yang mengatakan Al-Masih putra Maryam sebagai Tuhan. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata, sungguh Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Quran Surat Al-Maidah ayat 72. Allah Subhanahu wa ta'ala pun menyebut kafir siapa saja yang mengatakan Allah sebagai salah satu dari yang tiga, Trinitas. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha wa ma min ilahin illallahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna layamassanna alladhina kafaru minhum 'adzabun alim. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu di antara yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Quran Surat Al-Maidah ayat 73. Nabi Isa alaihissalam sendiri menegaskan dirinya sebagai Abdullah, hamba Allah, bukan Ibnullah, anak Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala inni Abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Telah berkata Isa, sungguh aku ini hanyalah hamba Allah. Dia memberi aku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Quran Surat Maryam ayat 30. Karena itu seorang muslim harus tegas menolak klaim Isa anak Tuhan. Ia pun harus tegas menolak perayaan Natal bersama. Ini sebagaimana dinyatakan dalam fatwa MUI tahun 1981. Dalam fatwa itu disebutkan, perayaan Natal di Indonesia, meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa alaihissalam, tidak dapat dipisahkan dari keyakinan bahwa Isa alaihissalam adalah anak Tuhan. Oleh karena itu, mengikuti perayaan Natal bersama hukumnya haram. Sikap seorang muslim kepada kaum Nasrani semestinya seperti Nabi Muhammad SAW. Beliau tegas mengajak kaum Nasrani, juga Yahudi untuk masuk Islam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim ditegaskan tidak ada seorang pun baik Yahudi maupun Nasrani yang mendengar tentang Nabi Muhammad kemudian ia mati dan tidak beriman terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW, kecuali ia akan menjadi penghuni neraka. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari juga disebutkan, Nabi Muhammad SAW pernah mengirimkan surat antara lain kepada Kaisar Heraklius, Raja Romawi yang beragama Nasrani, juga Kisra Persia yang beragama Majusi, agar masuk Islam. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah, toleran tanpa kebablasan. Jelaslah, Islam adalah agama yang amat toleran. Islam memberikan kebebasan kepada setiap manusia dalam memilih agamanya. Islam pun menjamin perlindungan terhadap darah, harta dan kehormatan serta ibadah dan tempat ibadah non-muslim. Namun demikian, toleransi bukan partisipasi, juga bukan malah menegasikan agamanya sendiri dengan, misalnya, menolak syariah diterapkan secara kafah. Sayangnya, justru itulah yang sekarang acap terjadi. Menyedihkan. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah, wajib memegang teguh iman dan identitas Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan hambanya agar masuk Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman,
Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagi kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 208. Menurut Imam Al-Qurtubi, di dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, ayat ini memerintahkan semua umat manusia, muslim atau non-muslim, untuk masuk Islam secara kafah. Menurut Imam Al-Qurtubi, makna kafah di dalam ayat ini, pertama, menyeluruh, yakni meliputi seluruh ajaran Islam. Kedua, menolak yang lain di luar Islam. Dengan kata lain, orang yang telah memeluk Islam wajib mengambil Islam secara menyeluruh dan menolak yang lain selain Islam. Itu baru disebut masuk Islam secara kafah. Alhasil, setiap muslim wajib memegang teguh Islam. Ia haram meninggalkan keyakinan Islamnya. Ia juga haram meninggalkan identitas keislamannya. Sebaliknya, identitas Islam harus dipegang teguh oleh setiap muslim dalam seluruh aspek kehidupannya. Apalagi dalam urusan peribadahan. Ikut perayaan Natal bersama jelas mencederai identitas Islam seorang muslim dan yang pasti haram hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi Buletin Dakwah Kafah edisi 324 9 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah, 22 Desember 2023 Masehi. Meneguhkan iman dan identitas Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.